Hai guys, balik lagi sama gue di RS Studio. Kali ini gue mau ngebahas episode ke-6 dari series Zona Merah. Dan apa aja sih detail-detail yang ada di episode ke-6 kali ini. Jadi langsung aja kita bahas episode ke-6. Adi dan Ella yang diselamatin sama Hujan. Kayaknya Hujan jadi kelemahan juga untuk Mayit. Kalau kena hujan, Mayitnya jadi diem aja. Dan kita bisa ngelihat perbandingan dari batas wilayah dari Rimbalaya. Di sini aja semua batas wilayah dari Rimbalaya adalah perairan. Dan di sini peta yang digunakan adalah peta dari basecamp buruh yang sempat dipajang di episode sebelumnya. Pak Zainal dan Dandi rapat di basecamp para buruh. Apa ini juga udah ngegambarin kalau Pak Zainal dan Dandi itu udah setara sama para buruh karena kekuasaannya udah diambil alih sama ibu dia. Pak Zainal berencana ke stasiun radio Oraya. Kami akan ke stasiun radio tua Oraya. Yang sebelumnya disebutin oleh Eyang kalau dia juga penyiar di radio itu. Mereka pun bersiap ke radio Oraya. Dan jika kalian perhatikan, hanya Dandi yang menggunakan kardus di kaki. Sedangkan yang lainnya tidak. Karena di episode sebelumnya, Dandi udah digigit oleh mayat di kaki. Dan kardus ini juga bisa berfungsi agar bekas gigitan di kaki Dandi nggak ketahuan sama yang lain. Maya dan Risang ikut Pak Zainal dan ninggalin pesan ke Adi agar Adi tahu tujuan mereka. Dan kita lihat di awal episode, kalau Pak Zainal nunjuk jalur yang bakal dilalui ke arah Gojen dan ke atas ke arah Ngaran, Kemuning, dan Gunung Alas Rimba. Pak Zainal juga sempat bilang kalau jalannya akan sedikit lebih jauh jika melewati jalan utama. Memang sedikit lebih jauh dibandingi melewati jalan utama. Dan lokasi dari stasiun radio Oraya ada di bawah Gunung Alas Rimba. Pak Zainal yang bertemu dengan warga membuat barikade. Pak Zainal yang ingin nyamperin warganya diserang oleh mayit. Dan mayit pertama yang datang adalah mayit yang menggunakan baju tentara, tapi berwarna coklat, lengkap dengan armornya. Kayaknya tentara udah mulai datang ke Rimbalaya. Pak Zainal, Maya, dan yang lainnya sampai ke stasiun radio Oraya dengan pelang yang berada di bawah tanah. Kemudian bekas luka di kaki Dandi yang mulai ada bintik putihnya. Dan Pak Zainal yang nyaranin untuk motong kaki Dandi. Supaya ini gak nyebar, kakimu harus dipotong. Yang mengacu sama film World War Z, di mana tentara yang lengannya digigit selamat karena lengannya dipotong. Dandi yang jadi mayat, dan ketika Maya mau digigit, terus Risang nutup pintu dan nyuruh Maya keluar, menurut gua agak aneh. Karena emang maksudnya komedi dan nyeleneh, tapi menurut gua momennya kurang pas gitu. Karena lagi tegang-tegangnya dan lagi seru-serunya, tapi malah diselipin komedi yang agak maksa. Kemudian ada box buat ngalangin pintu yang sebelumnya gampang banget digeser sama Dandi. Mendadak susah digeser sama Maya dan Risang. Dandi yang berhasil diisolasi di salah satu ruangan di radio. Ini ngingetin gue sama di film World War Z yang zombinya juga ada di dalam kaca. Dan di film I Am Legend, di mana zombinya berada di ruangan kaca juga. Dan Ella bertemu lagi dengan ayah tirinya, yang gue kira di episode 1 ayah tiri Ella udah mati karena digigit mayat. Tapi ternyata di sini ayah Ella selamat. Tapi nggak berlangsung lama, ayah tiri Ella langsung digigit oleh mayat. Dia yang nyelamatin beberapa warga ke kantor bupati, dan salah satu warganya ada yang merupakan media yang sepertinya sedang meliput. Dan di depannya ada orang yang luka di bagian kaki. Apa ini cedera dari gigitan mayat yang gak kelihatan sama polisi atau hanya luka biasa? Karena orang yang punya luka digabungin ke dalam shelter. Menurut gue itu cukup berani ya. Apakah dia bisa make sure luka itu gigitan dari mayat atau hanya luka biasa? Apakah akan jadi kekacauan juga di kantor bupati ini? Jadi kita lihat aja di episode ke-7. Oke, itu aja bahasan dan detail-detail yang ada di episode ke-6. Dan tinggal tersisa 2 episode lagi untuk series Zona Merah ini. Dan gue makin gak sabar untuk tahu ending dari series ini. Jadi gimana pendapat kalian untuk series Zona Merah? Dan pendapat kalian untuk video ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow gue juga di RS Studio Official. Let's discuss.